Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ikatan kimia serta miskonsepsi yang sering terjadi di SMA. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Radif, lalu ada Nama saya Melina Fitriani. kami akan menjelaskan tentang ikatan kimia. PowerPoint yang kami buat tentang ikatan kimia. Dalam tingkat SMA pasti ada kompetensi dasar untuk tujuan pendidikan di setiap daerah, di setiap tingkatan. Terus ada beberapa kompetensi dasar yang ada di SMA yang berkaitan dengan ikatan kimia. Yang pertama itu ada kompetensi dasar 3.5 yang berisi membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Nah, indikatornya yang pertama yaitu memahami teori Lewis tentang ikatan dan menulis struktur Lewis, membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen, menentukan perbedaan ikatan kovalen, polar dan non-polar, memahami adanya molekul yang tidak memenuhi aturan oktet, dan menyimpulkan bahwa jenis ikatan kimia berpengaruh kepada sifat fisik materi. Lalu ada kompetensi dasar yang kedua, yaitu mengolah dan menganalisis perbandingan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, materi, dan hubungannya dengan sifat materi. Indikator dari kompetensi dasar tersebut yaitu yang pertama, ada menganalisis konfigurasi elektron dan struktur Lewis dalam proses pembentukan kimia. Yang kedua kan hasil analisis perbandingan pembentukan ikatan kimia. Lalu ada karakteristik materi di kompetensi dasar 3.5 indikator 1. Dia itu termasuk ke karakteristika faktual dan berdasarkan taksonomi Bloom dia itu berada di C2 atau memahami. Begitupun selanjutnya yang ada di PowerPoint. Seperti 3.5.2 yaitu berarti konseptual. Terus misalkan di prosedural ada yang menganalisis itu 4.1.1. Begitupun di metakognitif ada 3.5.5 yang taksonomi Bloom berdasarkan evaluasi. Selanjutnya ada konsep inti. Konsep inti yang kami jelaskan itu ada 4, yaitu lambang titik Lewis, ikatan kovalen, elektronegativan, aturan oktet. Saya akan menjelaskan lambang titik Lewis. Lambang titik Lewis merupakan sistem titik yang disusun oleh Lewis, digunakan untuk menggambarkan elektron valensi dan atom-atom yang terlibat dalam pembentukan ikatan kimia, dan untuk meyakinkan bahwa jumlah total elektron yang terlibat tidak mengalami perubahan. Lambang titik Lewis terdiri dari lambang unsur dan titik-titik yang setiap titiknya mewakili setiap elektron dari atom-atom unsur. Biasanya atom bergabung untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Kestabilan maksimum tercapai jika atom telah memiliki konfigurasi elektron yang sama atau isoelektron dengan konfigurasi elektron gas mulia. Elektron valensi dari atom-atom yang terlibat perlu dipahami dalam ikatan kimia. Sistem titik yang disusun oleh Lewis digunakan untuk menggambarkan elektron valensi dan atom-atom yang terlibat dalam pembentukan ikatan kimia. Dan untuk meyakinkan bahwa jumlah total elektron yang terlibat tidak mengalami perubahan, lambang titik Lewis terdiri dari lambang unsur titik yang setiap titiknya yang setiap titiknya setiap elektron dari atom-atom unsur. Selanjutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama dari 2 elektron oleh 2 atom. Setiap elektron dalam pasangan elektron, ikatan yang digunakan bersama ditarik oleh inti dari kedua atom yang berikatan. Lalu pasangan elektron dinyatakan dengan satu garis atau sepasang titik yang diletakkan di antara kedua atom. Dan pasangan elektron bebas dinyatakan dengan titik pada masing-masing atom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keelektronegatifan.
Keelektronegatifan atau elektronegativitas merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron di sekitarnya dalam ikatan kimia. Unsur-unsur dengan elektronegativitas yang tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menarik elektron daripada unsur-unsur dengan keelektronegatifan yang lebih rendah. Keelektronegatifan atau elektronegativitas ini berkaitan dengan afinitas elektron dan energi ionisasi. Contohnya pada unsur fluorin. Unsur fluorin memiliki afinitas elektron yang tinggi, yakni lebih mudah untuk menangkap elektron, dan energi ionisasi yang tinggi, yakni kecenderungan untuk melepas elektronnya ini sulit, sehingga memiliki elektronegativitas yang tinggi juga. Selanjutnya ada aturan oktet. Aturan oktet atau octet rule yang dirumuskan oleh Lewis menyebutkan bahwa sebuah atom, kecuali atom hidrogen, cenderung membentuk ikatan sampai atom itu dikelilingi oleh 8 elektron valensi. Ikatan kovalen biasanya terbentuk dari pembagian elektron di antara atom-atom yang elektronegativitasnya sama untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai miskonsepsi. Yang pertama, siswa biasanya beranggapan bahwa pembagian elektron setara terjadi pada semua ikatan kovalen. Pada dua gambar ini, siswa beranggapan bahwa di gambar yang kedua adalah gambar yang benar. Padahal, konsep yang benar adalah gambar yang pertama, di mana elektron berada di sekitar F, lebih dekat ke arah F karena F memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi. Yang kedua, yakni bentuk molekul hanya dipengaruhi gaya tolak-menolak di antara pasangan elektron berikatan. Siswa beranggapan bahwa SCl2 adalah berbentuk linear, padahal SCl2 berbentuk seperti V karena adanya tolak-menolak dari pasangan elektron bebas di sekitar unsur S. Yang ketiga, yaitu miskonsepsi terhadap polarisasi. Molekul nonpolar terbentuk ketika atom dengan molekul memiliki elektronegativitas yang sama. Misalnya Cl dengan Cl. Siswa beranggapan bahwa Cl dengan Cl ini adalah molekul nonpolar karena unsurnya sama, yakni Cl dengan Cl, sehingga perbedaan elektronegativitasnya 0. Dan di sisi lain, CCl4, siswa beranggapan bahwa CCl4 adalah senyawa polar, padahal CCl4 adalah senyawa nonpolar, karena bentuk geometrisnya tetrahedral, sehingga jarak antara atomnya setara atau sebanding, sehingga momen dipolnya 0. Dan fakta sebenarnya adalah, sebenarnya polarisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak hanya elektronegativitas, tetapi juga bentuk geometri molekul dan momen dipol. Dan miskonsepsi yang terakhir adalah siswa beranggapan bahwa gaya antar molekul atau intermolecular force adalah gaya yang terjadi di dalam molekul. Padahal gaya antar molekul dengan gaya yang terjadi di dalam molekul itu berbeda. Yang terakhir akan dibahas adalah metode. Menurut kami, metode yang cocok untuk materi ikatan kimia adalah metode pembelajaran Think Pair Square atau TPSQ dengan model pembelajaran cooperative learning. Langkah yang pertama yakni guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas berupa LKS. Langkah yang kedua yaitu Think. Guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan LKS yang berisi materi tentang ikatan kimia sendiri-sendiri. Pada tahap ini, siswa akan diberi waktu untuk mengerjakan tugasnya agar siswa lebih mandiri dalam menyelesaikan tugasnya dan dalam mempelajari materi tentang ikatan kimia. Yang ketiga, yaitu tahapan pair. Guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan pasangannya untuk bertukar pikiran dan pendapat, sehingga siswa dapat lebih memahami tentang materi ikatan kimia. Setelah bertukar pikiran dan pendapat, guru akan memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dalam kelompoknya, kelompok berempat, untuk berdiskusi dan saling membantu dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.